Halo bro, jadi di video ini gue bakal bahas tentang teori si project terbaru SSG yaitu Seraphim. Pada chapter 1059 kita diberitahu bahwa SSG mempunyai klon hasil genetik yang digabung dengan DNA Lunarian. Project itu disebut dengan Seraphim. Penampilan Seraphim sendiri seperti halnya orang-orang Lunarian, yaitu berkulit coklat, mempunyai sayap hitam dan rambut putih. Tubuh mereka besar seperti raksasa, tapi muka mereka seperti muka para Shichibukai ketika waktu kecil. Hal ini dikonfirmasi oleh adiknya Boa Hancock, bahwa ada salah satu Seraphim berwajah mirip dengan Hancock ketika kecil, bahkan antingnya juga mirip. Pertama-tama kita akan membahas tentang kloningan. Kita sudah tahu kalau si Vegapunk berhasil membuat teknologi kloningan, hasilnya adalah pasifista yang mirip dengan Kuma. Teknologi ini juga telah dimiliki oleh Judge sejak lama. Judge memiliki teknologi cloning untuk membentuk pasukannya, hingga anak-anaknya sendiri. Ingat apa kata Yonji, manusia itu bisa dibuat. Judge dan Vegapunk punya masa lalu yang dekat, mereka sesama anggota Mets. Sayangnya Vegapunk keburu ditahan oleh pemerintah, tapi nyatanya dia gak ditahan. Malah Vegapunk disuruh bekerja di bawah fasilitas dan perintah dari pemerintah. Basic dari teknologi kloningan sendiri adalah untuk menemukan dan meneliti garis keturunan suatu ras. Penemuan ini adalah salah satu bagian penting dari beberapa faktor untuk membuat proyek Seraphim. Yang kedua adalah gigantification atau raksasa buatan. Ketika di Punk Hazard si Kaisar membuat penelitian tentang raksasa buatan. Pada awalnya, penelitian ini disetujui oleh pemerintah dunia. Itu kata Kaisar, dan juga alasan kenapa barang-barang di Punk Hazard ada logo Marine dan pemerintah dunia. Kaisar menganggap dia lebih jenius dari Vegapunk, dan beranggapan bahwa Vegapunk masih gagal dalam menciptakan raksasa buatan. Dan Kaisar menemukan rahasia bagaimana menciptakan raksasa buatan, yaitu dengan menculik anak-anak dan mencekokinya dengan obat-obatan yang dibuat khusus olehnya. Faktor alami pertumbuhan anak-anak plus obat yang dibuat Kaisar, itulah kunci menciptakan raksasa buatan, setidaknya itu menurut si Kaisar. Sayangnya Kaisar sangat terlambat menemukan teori ini. Di saat Vegapunk sudah bermain-main dengan DNA suatu ras, termasuk King dari Lunarian, serta Judge yang sudah membuat kloningan pasukan Germa serta anak-anaknya. Judge dan Vegapunk sudah tahu sejak lama rahasia itu. Tapi menurut Judge, tidak perlu menculik anak-anak untuk dibuat raksasa, karena manusia akan selalu bisa dibentuk ulang. Selanjutnya pembahasan yang ketiga yaitu augmentasi genetik. Seraphim terjadi karena Vegapunk berhasil melakukan step ini. Seraphim adalah salah satu eksperimen yang bermain menggunakan genetik faktor dari garis keturunan atau biasa disebut dengan DNA. Judge telah melakukannya lebih dulu, dengan menciptakan Ichiji, Niji, Sanji dan Yonji dari bayi yang dikandung oleh istrinya. Masih belum jelas apakah Judge juga memasukkan DNA ras lain ke dalam tubuh anaknya. Tapi seperti yang dibilang Queen ketika bertemu dengan Sanji, bahwa hanya suku Lunarian lah yang bisa mengeluarkan api yang berasal dari tubuhnya. Serta Niji mungkin mempunyai DNA suku Ming, karena terlihat dia bisa mengeluarkan listrik biru, seperti elektronya bangsa Ming. Ternyata si Vegapunk juga pernah melakukan hal yang sama. Apa kalian masih ingat eksperimen yang melibatkan Kaido dan King di Punk Hazard? Di sana Kaido melihat para ilmuwan di Punk Hazard sedang membuat eksperimen tentang ketahanan tubuh dari King. Lalu Kaido ngajak King untuk join sama dia. Lokasinya pun sama, di bangunan Punk Hazard dengan kode PH006. Kalau DNA King diambil untuk uji ketahanan tubuh, lalu DNA Kaido buat apa? Jawabannya adalah Momonosuke. Dia makan buah iblis buatan Vegapunk yang sudah dibuat dengan campuran DNA dari Kaido. Rumor di kalangan pemerintah dunia bahwa Punk Hazard telah hancur adalah salah. Pasukan G5 yang dipimpin Smoker berhasil mereport ke pemerintah pusat, bahwa di sana masih ada yang menjalankan eksperimen, yaitu si Kaisar. Dia bekerja di bawah supervisor dari Doflamingo atas perintah dari Kaido untuk membuat buah iblis buatan. Buah iblis itu lebih kita kenal dengan nama Smile. Dan ternyata Kaisar juga membuat kesepakatan dengan Big Mom, yaitu membuat raksasa buatan. Faktor DNA King dan Kaido bisa jadi diterjemahkan ke dalam suatu mahakarya yang bernama Seraphim. Menggabungkan ketahanan tubuh dari Kaido dan suku Lunarian dari King. Menggunakan metode yang sama dengan Germa, kali ini Vegapunk berhasil. Dan mungkin ada satu DNA lagi, yaitu DNA para Shichibukai. Makanya penampilan Seraphim itu mirip dengan Mihawk dan Hancock. Gak hanya itu, Bahkan Vegapunk bisa membuat Seraphim dengan mencampur DNA siapapun yang dia punya.
bisa saja membuat dari DNA orang yang telah mati, seperti Ash, Roger, bahkan Shirohige. Lalu apakah Weevil juga produk ciptaan yang menggunakan DNA Shirohige? Entahlah, hanya Miss Bakin yang tahu. Karena kita baru tahu penampilannya Seraphim saja, jadi hanya 3 faktor itu yang kemungkinan menciptakan Project Seraphim. Mereka sendiri belum dilihatkan mempunyai kemampuan buah iblis yang sama dengan cloningannya atau tidak. Jika sama, maka ada satu tahapan lagi, yaitu buah iblis buatan, seperti yang dimakan oleh Momonosuke.